Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya teman-teman di kebun kami seperti biasanya. Dan pada hari ini, di siang ini tepatnya ya, karena tadi pagi hujan deras, kami baru bisa datang ke kebun di siang hari. Ini sekitar jam 10-an, jam 10 lebih ya. Tadi, sekarang kondisi kebun seperti ini ya. Selama 3 hari diguyur hujan. Dan selama 3 hari juga kita tidak melihat kebun, alias kita tidak pergi kebun. Dan saya mau perlihatkan ke teman kondisi kebun kami selama 3 hari kita tidak tengok atau kita tidak rawat. Nah seperti ini, kacang panjangnya masih banyak lagi menjulang tinggi tuh. Nah, dan yang alhamdulillah ya, saya masih bersyukur dengan hujan deras. Kondisi tanaman cabai kami alhamdulillah masih sehat. Dan semoga saja dia bertahan di musim hujan ini. Nah, ini tidak semerta-merta dia sehat karena tidak diperlakukan apa-apa ya teman-teman. Ini tingginya sudah ada 1 meter. Sekitar kurang lebih ya. Hampir 1 meter ya. Yang ini paling tinggi nih dengan yang sana tuh. Nah, hampir 1 meter ini. Ini setinggi dada saya. Kondisi tanaman cabai kami seperti ini ya. Nih, sebagian besar dia masih bagus dan sebagian kecil ada juga yang sudah terserang penyakit. Nah, seperti ini bulai. Nah, kenapa kebanyakan ada yang sehat? Nah, sewaktu memasuki musim penghujan, itu juga kan rentan hama ya teman-teman dan jamur. Nah, kita di sini mengusahakan untuk selalu membersihkan area sini ya. Yang kedua, pemberian pupuk nitrogen yang terbatas, maksudnya itu kita kurangi karena sudah masuk musim penghujan, nitrogen melimpah, dan kita ganti dengan, karena ini memasuki masa pembungaan, kita ganti dengan pemberian pupuk buah ya. Dan rutin penyemprotan setiap 3 hari. Alhamdulillah, sebelum kami tidak datang ke kebun, pagi harinya itu saya sempatkan untuk menyemprot si cabai. Nah, saya menyemprot si cabai, semuanya cabai-cabai ya, cabai dan tomat. Dan untuk mengantisipasi penyakit ya, jadi saya menyemprotkan di pagi hari, ada sekitar 3 hari yang lalu. Setelah itu di malam harinya hujan deras, dan esok harinya seperti itu juga, setiap malam pasti hujan. Selama 3 hari kita tidak datang untuk merawat tanaman. Alhamdulillah 3 hari kemudian, sekarang ini maksudnya, kita datang dan sudah menunjukkan ada bakal buah ya. Nah, ini pertama kali ada cabai di kebun kami di Indonesia ya. Kalau dulu di Malaysia kita memang banyak cabai ya, melimpah cabainya untuk pekarangan yang kecil. Nah, di sini kita mencoba untuk menanam agak banyak cabai dengan sistem sama seperti di Malaysia, bedengan seperti ini, dengan mengutamakan kompos dan penyiraman dan penyemprotan ya. Penyemprotan, kalau teman-teman yang pengen tahu semprotannya apa ya, untuk menghalau si kutu putih, teman-teman boleh lihat di bawah daun sehat ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Saya masih menggunakan ekstrak daun neem seperti yang saya gunakan di Malaysia juga, karena dulu saya sempat bawa ada beberapa botol. Alhamdulillah berguna pas sampai sini, dia membantu kami untuk merawat cabai-cabai ini. Sudah ada bakal buah nih. Nah, ini cabai kampung yang seperti kita tanam di Malaysia ya. Kalau dia berhasil, dia akan besar seperti di Malaysia juga. Tapi kalau kelihatan dari pohonnya ini sudah terlihat besar ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Mau lihat tanaman kacang kita. Nih, tanaman kacang kita sudah mau panen ya. Mungkin ada sekitar habis lebaran kayaknya nih dipanen. Insya Allah sekitar 2 mingguan lagi kita sudah boleh panen, karena ini bunga yang terakhir. Kalau nggak salah ya, ini bunga terakhir ini. Udah berapa kali berbunga? 4 kali mungkin ini. Nah, saya baru pertama menanam kacang di sini. Sebenarnya bukan saya yang tanam ya, tapi paman membantu kami untuk menanam.
Saya hanya menyiapkan lahan dan bibit. Mereka yang tanam, karena memang kita tidak pernah menanam kacang. Mereka yang lebih tahu. Coba-coba saja ya. Saya hanya ikut memantau saja ya perkembangannya. Dan ini katanya bunga terakhir. Setelah nanti berbunga, dia akan layu, mulai tua dan akan siap panen. Seperti ini. Jadi kita memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah. Ini pekarangan rumah ya, sebenarnya bukan kebun. Cuma karena kita belum tinggal di sini, saya mengatakan ini kebun. Nah, karena kita belum tinggal di sini. Seandainya insya Allah kalau ada rezeki kita sudah tinggal di sini, ini akan menjadi pekarangan rumah. Oke teman-teman, kita mau lihat kondisi durian kita. Nah seperti ini ya teman-teman. Udah tinggi nih, udah hampir setinggi saya nih pohon duriannya. Padahal dia dikelilingi oleh tanaman kacang. Nah, jadi saran kami ya teman-teman, kalau teman-teman yang baru menanam durian, coba deh usahakan tanam itu di area kebun kacang. Maksudnya di sekelilingnya itu coba tanami kacang. Karena memang terbukti ya teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah beda dengan yang sana. Yang sana dia kecil ya. Nanti kita lihat. Yang ini dia besar, rimbun daunnya, subur alhamdulillah. Karena dia dikelilingi sama pohon ubi. Ini pohon ubi. Dan ini di bawahnya pohon kacang. Dulu juga ada jagung malah di sini sudah dipanen. Hasilnya kurang baik karena diserang hama ya. Karena memang kami tidak mengurus. Nah, jadi diserang hama. Nah, kacang saja yang oke dan ubi bersama ini. Nah, ini kita tanam dalam satu bedengan semua ya. Mulai dari ubi, jagung, tanaman kacang tanah bersama durian. Dan hasilnya duriannya cantik ya. Kita fokus ke durian ini. Ini katanya durian musangking ya. Kalau memang si penjual bibitnya tidak menipu, seharusnya ini musangking katanya. Semoga lah hasilnya baik. Nah, jadi coba teman-teman yang mungkin baru mulai menanam durian, coba di sekitarnya itu ditanami kacang tanah seperti ini. Dan ditumbuhi dan dipenuhi dengan kompos. Teman-teman boleh lihat ini apa? Ini batang pisang ya. Yang kita potong-potong kasar dan kita letakkan di atas. Ini adalah budaya kami dalam berkebun. Tidak lepas dari batang pisang atau pohon pisang. Dan beginilah cara kami, simple, efektif. Seperti inilah hasilnya, alhamdulillah. Dan yang paling utama itu ternyata yang membantu kesuburannya adalah pohon kacang yang di sekitarnya. Ini membantu kesuburan tanah. Kalian tahu sendiri apa manfaat dari akar pohon kacang tanah atau kacang-kacangan lah, entah kacang panjang. Di bintil-bintil akarnya mengandung unsur nitrogen untuk mikroba ya, seperti bakteri yang mengandung unsur nitrogen yang akan membantu menyuburkan tanah dan tanaman yang ada di sekitarnya. Seperti ini. Durian, ubi, semua subur ya, alhamdulillah. Nah, kita bedakan dengan tanaman yang ini yang di tengah-tengah kacang tanah, dan yang ini tanpa kita tanami kacang tanah, tanahnya tandus. Nah, pertumbuhannya lambat ya, tapi masih terlihat subur alhamdulillah. Kita hanya menggunakan kompos juga dan potongan-potongan batang pisang seperti ini. Serbuk gergaji juga pernah kita tabur di sini, sudah hanyut ya. Dan kita gunakan seperti cara ini. Kita agak gundukan dia. Ini sudah banyak yang hanyut ya tanahnya, karena memang kita tidak membuat bedengan di sini. Tidak membuat pagar untuk tanahnya, jadi dia hanyut. Tapi perkembangannya masih bagus juga, cuma dia lambat. Nah seperti ini, daun-daunnya semua cantik alhamdulillah. Ada beberapa waktu lalu ini daunnya di ujung-ujungnya kering, tapi ya seperti ini masih ada. Nah seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu dia menjadi subur. Nah mungkin musim hujan juga ya teman-teman. Salah satu yang kita sharing di hari ini, mengontrol tanaman sekalian kita sharing ilmu, sharing pengalaman juga ya. Nah ini udah pada bunga nih, cantik bunganya. Menanam kacang tanah itu sangat baik ya di lahan. Nah setelah ini insya Allah kita tanam cabai nanti. Dan kita mau lihat tanaman yang lain. Ini terong yang saya tanam
asal-asal ya, tanpa kompos malah, lihat. Dia di luar bedengan menyatu dengan si gulma, tapi dia juga masih terlihat lumayan subur, tapi tidak subur sekali, lumayan, dan sudah mengeluarkan bakal buah. Oke, dia pendek. Ini juga, ini terong jenis lalap ya, terong kecil jenis lalap. Nih udah berbuah. Nah, oke. Dan kita lihat terong jumbo. Ini terong jumbo, saya ada punya satu terong jumbo dari bibit dari Bali Organic TV, senior kita di YouTube yang selalu menginspirasi. Nah, seperti ini sudah, wow, sudah besar ya. Allahu Akbar. Nah ini, memang jumbo ya. Wah, ini baru 1 mingguan ya, sudah besar seperti ini. Tuh besar ya. Ini digenggam, tidak bisa saya genggam semua. Ini ada lagi, dan itu ada lagi. Jadi ada 3 bakal buah. Masih banyak juga buah-buah yang lain. Dan kondisi sawi yang ada sekitar 3 minggu yang lalu saya tanam sudah siap panen ya, kurang lebih 3 mingguan nih, sudah siap panen. Cabai-cabai kita juga yang ada di polybag sudah mulai berbunga ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, review tanaman kita sampai di sini dulu. Saya mau panen-panen ya. Apa yang kita panen? Mau panen sawi, panen tomat kita yang ada di situ, yang sudah lumayan tua ya. Udah berapa bulan nih tomat nih? Udah sekitar mau hampir 3 bulanan ya ini tomat. Tapi dia masih terus berbuah, walaupun pohonnya sudah seperti ini kondisinya dan kurang perawatannya. Ini habis-habisan diserang ya. Tapi dia sudah berkilo-kilo menghasilkan teman-teman, Masya Allah. Nih masih banyak lagi nih. Nih kita rutin melakukan penyemprotan ya. Waktu itu saya tidak menyemprot ada sekitar 2 minggu teman-teman, diserang lalat buah habis-habisan bener. Nah ini masih ada lagi, ini sana tuh, jamur juga ini karena musim hujan. Dan cabai kita yang ada di sini, nah ini alhamdulillah sehat, sudah ada bakal buah, dan semoga dia berbuah rimbun juga seperti cabai kita di Malaysia ya, amin. Oke teman-teman, ikuti kegiatan kami di hari ini dan semoga bermanfaat apa yang kita sharing. Dan ini tomat cherry kita yang walaupun pertumbuhannya kurang baik, nah seperti ini, tapi dia boleh juga berbuah. Dan sekarang kita mau panen nih. Ayo, ini aku juga mau panen. Bisa nggak? Bisa dong. Aku juga bisa loh. Jangan begitu. Nah gitu. Wah, cantik. Cantik, Masya Allah. Nah, tidak banyak ya, tapi alhamdulillah. Jatuh. Cantik merahnya. Lah.
Nah, ini hasil panen kita hari ini, Masya Allah. Sawinya banyak ya. Banyak. Ini mau hampir sekiloan nih. Enggak. Ya lumayan ya, banyak. Ini cuman daun saja ya, tapi banyak. Ya, kurang lebih 1 kiloan. Banyak. Ini kacangnya ya seadanya saja ya, sisa-sisanya saja. Tomat juga lumayan, masih banyak juga. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video kami. Semoga apa yang kita berikan, apa yang kita sharing tadi bermanfaat. Yang menonton sampai akhir, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.